apa, tapi kita bahas dulu kisi-kisi soalnya. Nah, bentuk soal yang kita ambil, yang kami ambil di situ pilihan ganda. Kemudian bobot soalnya 2. Kemudian nomor soal untuk di bagian nomor 1 ini, nomor soalnya itu nomor 1 dan 3. Jawabannya perlu Bapak Ibu tulis A, ya. Karena soal kita nantinya soal online, kami sepakat untuk memberi jawabannya A, tapi nanti akan acak oleh operator soal. Kemudian bagian kedua, disajikan sebuah dialog, peserta didik dapat menentukan informasi tersurat dan tersirat dalam teks tersebut. Nah, kalau di nomor 1 tersurat, di nomor 2 itu, di indikator soal bagian kedua itu ada tersurat dan tersirat, ya. Nah, di sini nomor 4 sampai 6. Ya, jadi mungkin saja yang tersuratnya nomor 4, mungkin saja tersiratnya nomor 5, nanti akan kita lihat. Kemudian yang ketiga, disajikan sebuah gambar peringatan, peserta didik dapat menentukan makna peringatan yang sesuai. Nah, sesuai dengan judul, don't do that, negatif imperatif atau adjektif. Negatif imperatif ini adalah kalimat negatif perintah ya, atau kata-kata sifat yang digunakan untuk memerintah atau memberitahukan bahwa ada sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan. Contoh dari kata negatif, don't do that. Ya, ini negatif imperatif merujuk kepada kalimat tidak melakukan sesuatu. Nah, ini adalah kalimat perintah negatif imperatif atau adjektifnya. Jadi ada di soal 7 dan 8. Oke. Nah, kemudian mari kita lihat indikator soal di bagian keempat. Disajikan sebuah gambar ekspresi wajah. Peserta didik dapat menentukan kata sifat yang sesuai. Nah, jadi ini soalnya jelas sekali. Ini indikator soalnya ini sudah jelas sekali bahwa akan ada gambar tentang ekspresi wajah seseorang untuk meminta peserta didik menebak gambar wajah tersebut sesuai dengan kata sifat yang sesuai. Jadi ada kata sifat yang sesuai dengan pilihannya. Jadi anak-anakku nanti akan melihat gambar tersebut apa. Dalam pilihannya itu akan ada kata sifat yang merujuk pada gambar tersebut. Ya, boleh jadi nanti gambarnya apakah kata sifatnya dari ekspresi wajah, apakah tersenyum, apakah bersedih, apakah bosan, atau kebingungan. Nah, dilihat dari ekspresi wajahnya nanti. Oke. Nah, kemudian di bagian kelima, ini disajikan sebuah dialog. Peserta didik dapat menentukan ungkapan yang tepat. Nah, jadi ada sebuah dialog, disajikan sebuah dialog dalam soal tersebut. Peserta didik diminta untuk menentukan ungkapan yang tepat. Di sini harapannya peserta didik langsung bisa menebak bahwa ini ada dialog, ungkapannya ini yang tepat, ungkapan yang digunakan. Nah, itu ada di nomor 10. Tadi untuk di ekspresi wajah itu ada di nomor 9. Kemudian, bagian ke-6, disajikan sebuah kalimat. Nah, jadi ada bentuk kalimat, ada satu kalimat. Peserta didik dapat menentukan kata sifat yang tepat. Nah, jadi di dalam sebuah kalimat itu, siswa dapat atau anak-anakku dapat menentukan kata sifat yang sesuai atau yang tepat. Oke. Nah, kemudian yang bagian kedua disajikan, untuk bagian kedua ini sudah masuk di unit 9 ya. Untuk unit 9 pada akhir fase D, kita lihat ya, ini sebenarnya sama ya, sama semua di fase D itu sama semua dengan CP yang dipakai mulai dari kelas 7, 8, 9. Jadi nanti akan diurai ya sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di sekolah masing-masing.
Bagian kedua, pada akhir fase D, peserta didik membaca dan merespon teks familiar dan tidak familiar yang mengandung struktur yang telah dipelajari dan kosakata familiar secara mandiri. Mereka mencari dan mengevaluasi ide utama dan informasi spesifik dalam berbagai jenis teks. Teks ini dapat berbentuk cetak atau digital, termasuk diantaranya teks visual, multimodal, atau interaktif. Mereka mengidentifikasi tujuan teks dan mulai melakukan inferensi untuk memahami informasi tersirat dalam sebuah teks. Nah, oke, jadi sama ya. Nah, mari kita lihat di unit 9 apa yang akan kita bahas soalnya. Di unit 9 ini, yes I can do. Ingat, ini kisi-kisi ini hanya menggunakan buku English in Mind. Ya, karena di kurikulum Merdeka untuk kelas 7 itu ada 2 buku. Yang pertama itu English in Mind. Ini sepertinya buku digunakan untuk sekolah-sekolah penggerak. Nah, kebetulan sekolah kami adalah sekolah penggerak, jadi kita menggunakan buku ini. Ada juga buku yang lain, English for Nusantara. Namun sebenarnya tidak ada perintah tertentu atau kewajiban tertentu bahwa harus menggunakan buku ini. Jadi sebenarnya sekolah bebas menggunakan buku. Ada yang digunakan, 2 yang digunakan oleh disediakan oleh pemerintah. Yang kami gunakan di sekolah adalah English in Mind, ya. Nah, unit 9, yes I can. Yes I can di sini kalau dilihat dari judulnya kita akan belajar tentang capability atau kemampuan, ya. Nah, kalau dilihat di materinya can and like plus ing. Jadi dapat dan suka. Ada tambah ing. Berarti kata kerjanya nanti ada pakai ing, ya. Lihat di bagian 1 untuk unit 9, disajikan sebuah teks deskriptif. Peserta didik menentukan informasi tersurat, pernyataan yang sesuai dan tidak sesuai dengan teks. Nah, jadi soalnya ada berbentuk teks, ya. Teksnya tidak terlalu panjang. Untuk kelas 7 yang sederhana saja, sesuai dengan yang ada di buku yang kita pelajari di unit 9. Siswa diharapkan mampu menentukan nanti dalam soal itu informasi tersurat, pernyataan yang sesuai dan tidak sesuai dengan teks, ya. Ada yang sesuai dengan teks, ada yang tidak sesuai dengan teks. Nah, bentuk soalnya adalah pilihan ganda, bobotnya 2, kemudian bentuk soal di nomor 1, indikator soal nomor 1 itu mulai dari nomor 11 sampai 14. Nah, kemudian bagian kedua, disajikan sebuah kalimat, suka dan tidak suka, peserta didik menentukan kata kerja yang tepat. Nah, jadi ada kata suka dan tidak suka, peserta didik mampu menentukan kata kerja yang tepat. Nah, ini yang tadi saya bilang, like and dislike, like suka, dislike tidak suka, kemudian menambahkan kata kerja yang tepat. Kalau sesuai dengan di unit 9, maka ada penambahan ing, ya, di kata kerjanya. Jadi soalnya nanti itu memuat di nomor 15 sampai 16.